ألف صلى الله على زين الوجود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا خيا في زمون ألف صلى الله ألف صلى الله ألف صلى الله على زين الوجود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bener Bu, ibarat kata syair lagu mengatakan, kuda yang mana Tuhan senangi, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi, janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi, janda yang putih berjilbab panjang. Itu janda. Alhamdulillah. Anak-anak, para remaja, tim hadroh yang selalu menggemakan, membumikan salawat Nabi, kita doakan pula semoga putra putri kita senantiasa Allah pelihara, Allah jaga keimanannya, Allah pelihara dalam keadaan sehat walafiat, Allah bentuk jiwa raganya, zahir batinnya selalu tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dicetak oleh Allah sebagai insan-insan yang beriman dan bertakwa, manfaat ilmunya untuk agama, nusa dan bangsa. Ibu-ibu tim qasidah yang kita dengar tebakannya kagak akur, lah emang kagak akur, tapi akur apa kagak? Enggak. Bas 1, bas 2, bas 3 akur apa enggak? Tapi kita doain ini ibu dari tim qasidah Al Hidayah yang baru belajar 2 hari setengah. Jadi tim qasidah yang barokah, terus berkiprah melalui seni islami qasidahnya, terus semangat belajarnya, jangan putus semangat, terus berkiprah di masyarakat melalui seni islaminya, dan insya Allah bernilaikan ibadah ya Rabbal. Bapak ibu saudara hadirin wal hadirat, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Malam hari ini beratapkan langitnya Allah. Detik ini kita sama-sama berkumpul beratapkan angkasanya Allah. Sejuk hati kita, betul. Semangat jiwa kita, benar, untuk terus membumikan dan melantunkan salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Kita kumpul di malam hari ini bukan hanya sekedar digeroin sama tetangga. Kita hadir bersama-sama di tempat ini
bukan hanya dapat kabar dari panitia. Kita mau duduk bareng-bareng, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang nyender, ada yang selonjoran, ada yang kipas-kipas, ada yang lagi nunduk, ada yang lagi bengong. Bukan cuma sekedar kita hadir kumpul bareng-bareng di sini mengharapkan sesuatu dari panitia, tapi kita kumpul dan hadir kita di hari ini, di malam hari ini, bukti daripada cintanya kita kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita kumpul karena adanya rasa cinta, rasa cinta pasti pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir. Renung tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Habibillah. Salam Ustaz Santuy. Sallu ala Muhammad. Jadi kita hadir di tempat ini bukan karena sekedar diajak sama saudara, sama tetangga, sama kawan, karena diboncengin, bukan. Tapi kita hadir di tempat ini karena kita cinta kepada Kanjeng Rasul, cinta kepada Allah. Hadir barang-barang kumpul di sini, betul apa betul? Karena baginda Rasul menyatakan melalui sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, katakan yang Rasul, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai diriku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepada Kanjeng Rasul, siapa yang cinta kepada Rasulullah, acung. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, acung. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, siapa yang cinta kepada Rasulullah, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang telah ditulis oleh segenap panitia, yakni mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo sama-sama bentaran kita ngaji dan mengkaji, supaya setelah kegiatan peringatan Maulid ini ada bekasnya, ada ilmunya yang kita bawa sampai di rumah, jadi ilmu yang manfaat, bisa kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, pada keluarganya Rasulullah, bagaimana akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Keluarganya Rasul menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasul tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Beliau Rasul mau dilihat dari segi manapun menjadi contoh suri tauladan buat kita. Menjadi seorang ayah, menjadi ayah yang baik, menjadi suri tauladan yang baik buat para ayah-ayah di antara kita. Menjadi seorang pemimpin, menjadi suri tauladan yang baik sebagai menjadi pemimpin untuk kalangan kita. Makanya tidak lain dan tidak bukan, manusia yang harus kita tauladani, yang harus kita ikuti adalah beliau Rasul yang kemuliaannya diangkat oleh yang maha mulia, melebihi daripada kemuliaannya 124.000 nabi. Manusia yang agung karena diagungkan oleh yang maha agung, yang keagungannya melebihi daripada 113 Rasul. Beliau tidak lain dan tidak bukan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus kita tauladani. Bapak Ibu, akhlak baginda Rasul tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ayo bentaran kita ngebet ciri-ciri daripada sifat-sifat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan buat kita, biar kita ada bekalnya setelah peringatan Maulid ini, insya Allah. Apa di antaranya suri tauladan baginda Rasul, akhlak baginda Rasul yang ada di Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama sifat baginda Rasul yang ada di Al-Quran diantaranya adalah selalu menafkahkan sebagian rizkinya, baik di kala lapang ataupun sempit. Beliau Rasul orangnya pemurah, jangankan sama keluarganya, sama musuhnya masih berbuat baik. Ada satu sejarah ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau ibadah, emang biasanya lewat situ dan ada langganannya, Pak. Tuh kalau bapak-bapak mau begitu, Bu. Kalau ngaji dipanggilin sampai beberapa kali digeroyin kayak begitu. Jadi mah adem aja. Kenapa? Emang bapak-bapak mah CS sama saya. Beda sama ibu-ibu. Bu.
Ibu-ibu Pak, kalau cuma 3 ponggik kencang suaranya. Emang apa, rajin ngomelnya? Bu, Ibu, baginda Rasul bukan hanya sekedar ramah sama keluarganya, memberikan nafkahnya baik di kala lapang ataupun sempit, bahkan sama musuhnya sekalipun tetap berakhlak. Itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lewat situ mau ibadah, udah biasa emang langganan. Beliau Rasul seling dijahatin. Kalau lewat situ pasti ada langganannya, coh. Tahu coh Bu? Tahu nggak Bu? Diludahin. Mukanya diludahin. Cah! Mana kuning banget sama hijau itu. Dilap sama baginda Rasul, marah kagak. Dibersihin pakai air zam-zam. Besokannya lewat situ lagi, cah. Diludahin lagi baginda Rasul, dicariin orangnya mana. Marah. Dibersihin lagi kotorannya. Pas besokannya lewat situ lagi, enggak coh lagi udah. Dicariin sama baginda Rasul mana. Ini biasanya ada langganan saya. Bu, Bu. Biasanya ada yang cah-coh aja. Kok lempengan ini di hari ini, malam hari ini enggak ada ini. Beliau Rasul Sayyidul Wujud bertanya kepada para sahabat, di mana langganan saya itu? Yang mana ya Rasulullah? Itu yang cah-coh aja. Para sahabat menjawab, ya Rasul lagi sakit. Si Fulan lagi sakit. Bersegera Rasulullah kembali ke rumahnya. Bertanya sama istrinya, wahai istriku, wahai bidadari surgaku, wahai sayang. Bu, suaminya manggil begitu enggak? Kira-kira di belakang ada makanan apa enggak? Dilihat sama istrinya, ada ya Rasulullah, ya Habibullah, kurma ini tinggal ininya kurma. Untuk apa ya Rasul? Aku akan menjenguk saudaraku yang lagi kurang sehat. Tuh. Padahal jahat, padahal sering melukai baginda Rasul, meludahi baginda Rasul, tapi dengan akhlak baginda Rasul dan bersodakoh, masya Allah, di kala lapang ataupun sempit, tetap dia berbuat baik kepada orang yang menjahati dirinya. Betul. Jadi pelajaran yang pertama buat kita, jadilah manusia yang dermawan. Siap. Jadilah manusia yang suka membantu orang yang susah, baik di kala lapang ataupun sempit. Harta kita ayo berderma, bahkan sampai di ujung kemiskinan kita masih berderma, berbagi hal-hal yang baik dan manfaat, insya Allah. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak budi pekerti, mampu menahan amarahnya. Mampu menahan amarah. Orang yang kuat, orang yang gagah perkasa, orang yang keren, bukan cuma yang mampu ngangkat barber 7 ton. Orang yang kuat bukan hanya sekadar mampu mendorong mobil tronton. Orang yang kuat, yang gagah bukan hanya sekadar dia berotot, tapi sejatinya
Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Betul betul. Wal kadhimina al-ghaidh, mampu menahan amarahnya. Ayo, setelah maulid praktekin biar jadi ilmu yang manfaat. Insya apa? Mampu menahan amarah kita. Kadang-kadang dengan amarah ini lebih banyak negatifnya dan lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Ya Pak ya. Gara-gara amarah Bapak Ibu hal yang kecil jadi gede, hal yang kecil jadi besar, dan banyak kerugiannya gara-gara nafsu amarah. Kita bisa ambil kata marah, M-A-R-A-H, jadi apa? Marah. Sekarang bacanya dari belakang. Jadi apa Bu? Haram apa ramah? Haram apa ramah? Sekali marah aja jadi haram, apalagi 2 kali marahnya, 2 kali haram namanya. Ini marahnya sampai bertahun-tahun sama saudara. Marahnya sampai bertahun-tahun, puluhan tahun sama tetangga. Ada apa ada yang begitu? Hapus. Rubah sifat watak kita jadi pemaaf. Insya Allah. Tahan amarah kita, tahan emosi kita. Ketika kita melihat mungkin ada perilaku tingkah laku putra putri kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tahan amarah kita Bapak. Ketika kita melihat mungkin istri kita berpakaian yang tidak rapih, selebor dan seterusnya, bicara dengan kata-kata yang bijak. Tahan amarah ibu ketika melihat suaminya rumahnya males amat, ketika melihat suaminya rumahnya ceremot aja di rumah. Tahu ceremot? Kumis, nasi pada nempel di kumis, pada nempel di janggut. Ya Allah, bicara yang lemah lembut, bicara yang baik, bicara yang bijak. Insya tahan emosi kita, jangan meledak. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dengan emosi yang meluap-luap, itu menceritakan dan mencerminkan kualitas individu kita, kualitas jiwa kita. Beliau Rasul telah mencontohkan mempunyai sifat yang hilim, mempunyai sifat yang baik, menahan amarah dan emosinya. Bu, Ibu, ini di depan saya ada 2 gelas. Betul? Satu warna apa? Putih. 2 warna apa? Kemerah-merahan. Ini enteh manis, enteh pahit, apa enteh mumun. Ini udah jam berapa Bu? Jam berapa Bu? Jam 10, waktunya nyusu. Susunya belum ada ini. Bu, Bu, makanya jangan suka makan ketimun. Dari Pondok Kelapa beli es irin. Lah ini ibu-ibu yang di depan dengerin ceramah pakai ngelamun. Emang apa sih yang dipikirin? Dok, Ibu, makanya jangan suka makan ketimun. Ada nyarinya diikat kawat. Daripada duduk ngelamun, mendingan baca sholawat. Mau baca sholawat? Siap baca sholawat? Ayo sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat yang kita baca, ini menjadi wasilah Allah berkahkan hidup kita, dan Allah terangin hati kita. Allah bentuk diri kita menjadi insan-insan yang beribadah, taat ibadah pada Allah, dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya robbal. Boleh pakai musik? Boleh pakai musik? Operator udah siap belum? Iya, silakan.
Mudah-mudahan sekali lagi dengan kalimat thayyibah, dengan salawat kepada Kanjeng Rasul, ini menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pujian santuy sallu ala Muhammad. Tangannya boleh begini biar gerak-gerak, biar gak pegal. Sallu ala Muhammad. Salawat dan salam hanyalah untukmu, keindahan namamu abadi selalu, keagungan akhlakmu tauladan umatmu, hanya yang kupinta syafaatmu saja ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salam Ustaz santuy, sallu ala Muhammad. Palanya begini udah nggak apa-apa. Salawat dan salam hanyalah untukmu, keindahan namamu abadi selalu, keagungan akhlakmu tauladan umatmu, hanya yang kupinta syafaatmu saja ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu Saudara, sifat baginda Rasul yang ketiga di dalam Al-Quran,
setelah ia mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya, wal'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan manusia-manusia yang lain. Masya Allah. Akhlaknya baginda Rasul mau dibicarain dari tahun sampai ke tahun tidak akan habis. Suri tauladannya baginda Rasul mau dilihat dari sisi manapun tidak akan runtuh dan rapuh. Akhlaknya baginda Rasul diantaranya memaafkan manusia yang lain. Masya Allah. Ini sifat yang baik buat kita. Kita maafin saudara kita, ya Pak ya. Meskipun dia banyak utangnya, bisa Bu, bisa Bu. Meskipun dia banyak salahnya, bisa Bu. Kita maafin ya. Wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan-kesalahan manusia yang lain. Mungkin meminta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Betul apa betul? Tapi seorang yang beriman, yang mengambil suri tauladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipraktekin sifat baginda Rasul yang baik, sunnah-sunnahnya, baik dari perbuatan, ucapan ataupun diamnya, diprakteki dalam kehidupannya. Di antaranya memaafkan saudara kita, memaafkan kesalahan manusia yang lain. Ini termasuk kita ke dalam umatnya yang istiqomah melakukan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul, insya Allah kita termasuk umatnya yang masuk surga bersamanya. Amin ya Rabbal. Tiga sifat ini kalau kita praktekin Bapak Ibu, subhanallah, kita termasuk kepada wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bukan hanya kasih sayang yang kita dapatkan dari Allah, bukan hanya rahmat Allah yang kita dapatkan, tapi cintanya Allah pun akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu istiqomah melakukan perbuatan baik. Pandangan mata kita baik, ucapan kita baik, langkah kaki kita baik. Walhasil semua aktivitas kita di dalam kehidupan tidak lain dan tidak bukan melakukan perbuatan sifat-sifat baginda Rasul yang baik. Kan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surganya Allah dengan segala penuh kenikmatan buat siapa? Orang-orang yang selalu bahagia. Sa'dun liman yusalli, dan orang-orang yang selalu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bimakna berbuat baik. Kita ngaku umatnya baginda Rasul, jadilah umat yang berakhlak. Jadi seorang ayah yang berakhlak, jadi seorang ibu yang berakhlak, jadi seorang guru yang berakhlak, jadi seorang murid yang berakhlak. Tidak lain dan tidak bukan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata baginda Rasul, untuk menyempurnakan akhlak. Diantaranya yang gampang-gampang nih Bapak Ibu.
Ini kita lagi kongkong misalnya, kita lagi ngobrol, yang satu main HP aja, main HP. Ya, ya, yang satu lagi ngomong aja. Yang namanya saudara, yang namanya teman lagi curhat. Pok, apa? Itu si Anu begitu kok. Apa sih? Gua pengen minjem beras kagak dikasih. Tapi dia lagi main HP aja. Kira-kira itu yang main HP berakhlak gak tuh? Kurang akhlak. Ada yang lagi ngomong, guru lagi menyampaikan ilmunya, malahan pergi. Berakhlak nggak tuh? Nggak berakhlak. Siapapun dia, dengerin kalau lagi disampaikan mutiara-mutiara ilmu. Seorang murid, dia udah alim, udah banyak ilmunya, bahkan mungkin lebih tinggi ilmunya ketimbang gurunya, tetap murid kudu berakhlak sama gurunya. Jangan mentang-mentang muridnya udah terkenal, jangan mentang-mentang muridnya lebih tinggi, lebih alim ilmunya, sama gurunya enggak berakhlak. A'udzubillahi min. Berakhlak. Terkadang kita nggak pernah berakhlak juga sih sama Allah. Sama Allah nggak berakhlak, sama ciptaan Allah nggak berakhlak, sama diri kita nggak berakhlak. Ayo mulai detik ini, setelah peringatan Maulidur Rasul malam hari ini, jadikanlah diri kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, insya Allah. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, karena sudah kondisi malam, makanan juga udah dingin, perut juga udah lapar. Kita baca Fatihah menjadi wasilah doa. Yang pertama kita doakan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga dengan fadilah, karamah, mukjizat suratul Fatihah yang kita baca, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan di masa hidupnya. Allah terima iman Islamnya. Allah luaskan kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Kita doakan juga untuk keluarga daripada sahibul bait yang lagi bertugas, salah satu dokter yang bertugas di Palestina ya. Kita doakan ini adik daripada Ibu Tati ya, dan keluarga yang lainnya. Semoga Allah pelihara dalam keadaan sehat walafiat. Allah sukseskan tugasnya. Allah lindungi dirinya, kembali kepada kita di tanah air dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apa. Hajat munajat kita, doa-doa kita, niat rencana kita semuanya Allah kabul, Allah ijabah. Ada hadhihi niyyah wa biridha'illah bijahi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi salamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal
alamin. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.